Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil proyek kami yang bertema perkembangan bakat khusus individu yang yaitu yang beranggotakan saya Mula sebagai penanya. Nah, di sini saya Muhammad Siddiq selaku pembicara dan pemateri dari kelompok 6 perkembangan peserta didik. Dan saya Krisya Lo selaku editor yang akan mengurus bagian editing video kami. Ikut hasil video kami. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Oke, perkenalkan saya Muhammad Siddiq di sini selaku pembawa materi dari proyek kelompok 6 yaitu tentang bakat khusus di mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke, pertama-tama kita bahas dulu tentang bakat ya. Kalian tahu nggak sih apa itu bakat khusus? Nah, bakat khusus bisa juga disebut talent. Nah, bakat khusus atau talent ini adalah kemampuan bawaan berupa potensi khusus dan jika memperoleh kesempatan berkembang dengan baik, akan muncul sebagai kemampuan khusus dalam bidang tertentu sesuai potensinya. Jadi bakat khusus ini sudah ada sejak seorang individu itu lahir. Dan ini menjadi bawaannya sampai dia dewasa nanti. Oke. Bakat khusus itu didapat hanya melalui memang kemampuan seseorang yang dia bawa dari lahir, tidak bisa dibeli ataupun dipelajari, walaupun bersungguh-sungguh itu tidak akan bisa disebut bakat, karena bakat itu memang bawaan dari lahir yang muncul, dan jika bakat itu dikembangkan dengan baik akan memunculkan kemampuan khusus yang menjadi keahliannya untuk dia di masa depan nanti. Oke. Selanjutnya kita akan membahas beberapa faktor. Nah, faktor yang dimaksud ini adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus seseorang. Nah, ada dua faktor. Yang pertama kita akan membahas faktor internalnya. Yang pertama itu minat dan motif berprestasi. Nah, tentu saja jika seorang anak atau individu itu mempunyai minat dan motifnya, maka bakatnya itu akan bisa berkembang. Makanya minat dan motif itu salah satu faktor internal dalam pengembangan bakat seseorang. Yang kedua itu keberanian mengambil risiko, tentu saja ya. Bahkan di dalam dunia bisnis pun keberanian mengambil risiko itu menjadi salah satu syarat wajib ya, apalagi dalam mengembangkan bakat seseorang. Nah, keberanian mengambil risiko ini wajib untuk seseorang yang memang ingin mengembangkan bakatnya ke lebih dan lebih-lebih lagi. Yang ketiga itu keuletan dalam menghadapi tantangan. Seseorang yang memang ulet dalam menghadapi tantangan yang dilaluinya dalam mengembangkan bakatnya akan membuat potensinya itu menjadi lebih berkembang, lebih bagus. Nah, jika seorang ulet dalam menghadapi tantangan dan tantangannya itu sesuai dengan bakatnya, maka akan tercipta suatu inovasi dari yang diuletinya. Makanya keuletan dalam menghadapi tantangan ini salah satu menjadi faktor internal seseorang dalam mengembangkan bakatnya sehingga membuat kemampuan khusus untuk dirinya sendiri dan bisa untuk dikembangkannya menjadi lebih lagi di masa depan sebagai salah satu bekalnya dalam menghadapi dunia pekerjaan ataupun yang lainnya. Oke, yang keempat itu kegigihan atau daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Tentu saja jika seorang gigih dalam usaha yang dilakukannya atau daya juang yang sangat besar, dia akan terus melakukan hal tersebut sampai menciptakan suatu kemampuan yang terbilang di atas rata-rata seorang yang memang tahu. Beda dengan orang gigih, dengan orang yang tahu. Orang yang gigih dan daya juangnya yang tinggi dengan orang yang tahu saja itu berbeda. Orang yang mempunyai kegigihan atau daya juang yang tinggi, apalagi dalam mengatasi kesulitan yang timbul, maka dia akan bisa memberikan inovasi, menciptakan suatu inovasi yang baru yang akan diminati oleh segala bidang usaha untuk masa depan. Makanya kegigihan atau daya juang itu termasuk ke dalam faktor internal dalam perkembangan bakat seseorang. Oke, yang kedua beralih dari faktor internal ya, kita membahas faktor eksternalnya. Oke, beberapa faktor eksternalnya yaitu satu, kesempatan maksimal untuk mengembangkan diri. Tentu saja, jika seseorang diberikan kesempatan dan tidak dibatasi dalam mengembangkan dirinya, maka potensi-potensinya akan keluar, tidak terpendam. Semakin berkembang, maka akan terciptalah kemampuan khususnya, yang hanya dia yang bisa menunjukkannya, membuatnya dan menampilkannya secara maksimal karena itu adalah bakatnya
dari bakat ke kemampuan khususnya. Makanya seseorang yang diberikan kesempatan yang maksimal untuk mengembangkan dirinya akan lebih mudah mengembangkan bakatnya sehingga menciptakan suatu kemampuan khusus yang memang dimilikinya. Oke, yang kedua, sarana dan prasarana. Tentu saja ya, apapun itu butuh sarana dan prasarana. Jika seseorang yang punya bakat tetapi tidak mempunyai sarana dan prasarana, mungkin akan sulit ya baginya untuk meningkatkan bakatnya tersebut, apalagi sampai mendapatkan kemampuan khusus bakalan sulit. Nah, jadi seseorang yang punya sarana dan prasarana, mungkin dia akan bisa lebih cepat perkembangan bakatnya. Misalnya ya, ada seseorang anak nih, diberikan dia sarananya itu alat tulis atau alat gambar. Nah, dia bakalan bisa terus melakukan itu terus mengulang-ulang sampai dia bisa menemukan, wah, ternyata bakatnya di art atau lukis. Nah, jadi sarana prasarana itu salah satu faktor yang penting atau faktor eksternal dalam perkembangan bakat seorang. Oke, yang ketiga itu dukungan dan dorongan orang tua atau keluarga. Tentu saja, jika tanpa dukungan orang tua, mungkin bakalan sulit bagi anak itu untuk mengembangkan bakatnya. Dikarenakan mungkin orang tuanya bakal menghalangi atau tidak menyetujui. Makanya, syarat ketiga dari faktor eksternal perkembangan bakat yaitu dukungan dan dorongan orang tua atau keluarga. Oke, yang keempat itu lingkungan tempat tinggal. Ya, lingkungan ini juga salah satu menjadi syarat atau faktor eksternal dari perkembangan bakat seseorang. Karena jika lingkungannya tidak mendorongnya atau memberikannya motivasi atau menambah wawasannya, lingkungan tidak menambah wawasan tentang bakatnya. Seperti contohnya dia ada punya bakat dalam bidang bahasa Inggris contohnya ya. Tetapi lingkungannya seakan-akan mengejeknya jika dia menggunakan bahasa Inggris. Apa sih kau pakai bahasa Inggris? Kau kan orang Indonesia seperti itu. Nah, dia bakalan malu. Setelah dia malu, bahkan itu akan terpendam. Dia tidak akan lagi berani untuk berbicara bahasa Inggris di depan orang-orang atau di sekitarnya karena dia menjadi malu. Makanya lingkungan tempat tinggal itu salah satu menjadi faktor eksternal dari perkembangan bakat seseorang. Oke, yang terakhir ya, pola asuh orang tua. Ya, pola asuh orang tua ini juga menjadi salah satu faktor eksternal karena jika orang tua itu memang pandai ya, orang tua memang pandai dalam mengasuh anaknya, dia akan bisa tahu anaknya itu suka apa, anaknya itu bakatnya di mana, karena dia selalu bersama anaknya setiap kegiatan anaknya. Jadi pola asuh orang tua itu salah satu juga faktor eksternal dalam perkembangan bakat seorang individu. Oke, selanjutnya itu usaha mengembangkan bakat khusus seseorang ya. Oke. Yang pertama itu perkaya anak dengan macam-macam pengalaman dan membangun motivasi belajar. Dengan cara ini, anak akan dapat menemukan di bidang mana bakatnya. Ya, anak itu kalau tidak diberitahukan wawasan, dia tidak akan tahu apa bakatnya. Atau seorang individu itu, jika dia tidak mempunyai wawasan yang luas, mungkin akan sulit untuk dirinya untuk mengetahui apa bakatnya. Karena banyak loh bakat di dunia ini, tidak hanya 1, 2, atau 10, tapi beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu bakat. Yang masing-masing individu itu mempunyai bakat yang berbeda. Jadi kita harus bisa memberikan wawasan kepada seorang individu, anak didik kita atau apapun itu. Jadi kita harus bisa memberikan wawasan kepadanya supaya dia tahu di mana bakatnya, dan kita juga harus bisa melihat di mana bakatnya tersebut. Karena kita harus mengarahkan dia sebagai orang yang lebih tua. Oke, yang kedua itu bersimpati atau bersama-sama melakukan kegiatan dengan anak. Seperti yang saya bilang tadi ya, orang tua yang pintar, kita harus bisa bersama-sama melakukan kegiatan dengan anak. Jadi kita bisa tahu apa bakatnya. Misalnya seorang tua bersama anaknya sedang melukis. Nah, orang tua bisa berpikir, anaknya itu suka melukis atau kayak mana? Apakah cuma ini kemauan sebentar atau memang di situ minatnya? Jadi kita bisa lihat, oh, mungkin dia ada bakat di melukis gitu. Nah, jadi kita bisa tahu, makanya kita penting untuk melakukan kegiatan bersama dengan anak kita atau seorang individu itu harus dibimbing orang tuanya supaya orang tuanya itu tahu apa sih bakat anak tersebut. Oke, selanjutnya itu berilah penghargaan, pujian atau usaha yang dilakukan sekecil apapun usaha tersebut. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus bisa memberikan pujian atau penghargaan atau apapun itu, sekecil apapun yang dilakukan anak. Jadi dia merasa bangga akan sesuatu hal. Wah, ini memang harus bisa dibanggakan. Kita jangan cuma menyepelekannya. Aduh, cuma segitu, nggak akan mempengaruhi apa-apa. Nah, kita tidak boleh begitu. Kita harus bisa memberikan penghargaan sekecil apapun yang telah lakukan anak tersebut. Oke, selanjutnya itu sediakanlah sarana dan yang memadai untuk perkembangan anak.
tentu saja jika kita tidak menyediakan sarana yang memadai, mungkin akan sulit bagi anak itu untuk mengembangkan bakatnya lebih dan lebih lagi. Oke, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silahkan untuk disampaikan. Terima kasih. Sip, mau nanya, siapa saja sih yang berperan dalam mengembangkan bakat individu? Kalau pertanyaannya seperti itu, kita kembali yang ke slide ini ya. Bentar. Nah, oke. Siapa saja yang berpengaruh ya untuk perkembangan seorang anak? Yang pertama itu sarana. Itu sangat berpengaruh, dan prasarana. Yang kedua itu dukungan dan dorongan orang tua. Yang ketiga itu lingkungan tempat tinggal. Itu menjadi salah satu orang luar ya, selain dirinya sendiri yang berpengaruh, sangat berpengaruh dalam mengembangkan bakatnya. Oke. Apakah bisa terjawab, Hulwa? Bisa, Sip. Terima kasih. Solusi dari kelompok kami sebagai penutup adalah perkembangan bakat seseorang itu banyak ya faktor yang mempengaruhinya, mau itu dari dirinya sendiri maupun dari luar. Nah, jadi kita harus bisa pandai-pandai lah, cakap dalam melihat potensi seorang bakat seseorang individu itu. Jadi kita tidak harus semena-mena untuk memaksakan kehendak kita yang akan membuat atau memperhambat bakatnya, yang jadi tidak akan berkembang. Nah, jadi sekianlah dari proyek kami kali ini. Solusi yang dapat saya berikan adalah kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik harus pandai-pandai atau cakap dalam melihat potensi seorang anak didik kita atau seorang anak kita. Jadi kita tidak harus memaksakan apa kehendak kita, tetapi kita lebih membuka pikiran kita untuk menerima apa sih kemauannya yang selama itu berdasarkan hal-hal yang positif. Oke, sekian dari proyek kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Saya mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.